Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi aplikasi komputer 2 ya, Photoshop. Sekarang kita akan memulai materinya dengan membuat pas foto. Ini sebenarnya pernah kita praktekkan dulu waktu di Corel ya. Tapi sekarang kita akan menggunakan Photoshop. Memang tujuan akhirnya bukan untuk membuat pas foto ya, tapi kita akan mengetahui beberapa fitur yang mungkin akan berguna jika kita membuat produk lainnya. Oke ya, siap. Silakan dibuka Photoshopnya. Pertama-tama kalian siapkan dulu kertas A4 ya, file new saja. Saya ulangi ya, Ctrl N ya, tinggal seperti itu. International paper, nanti tinggal oke ya. Perhatikan ya, tapi sebelumnya perhatikan dulu berapa resolutionnya. Jadi ini 300, ingat ya, 300. Ini karena saya sudah ada, jadi tidak perlu lagi. Langkah kedua adalah kita tentukan berapa ukuran foto yang kita inginkan. Misalnya kita ingin foto ukuran 4x6, maka file new. Nah, ininya kita ganti ke cm untuk unitsnya. Kemudian kita sesuaikan width-nya dengan ukuran yang tadi kita inginkan. Misalnya width-nya tadi 4 ya, 4 kali, sedangkan height-nya adalah 6. Nah, ingat resolutionnya harus sama. Jadi kalau tadi waktu kertas A4 resolutionnya 300, maka resolution di foto ini juga harus 300. Betul. Oke saja. Oke, ini yang fotonya yang ukuran 4x6. Filenya Untitled 2 ya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari pas fotonya. Silahkan browsing, cari pas foto di internet ya. Saya rasa cukup banyak, jadi tidak perlu disediakan. Nah, ini misalnya ini ada foto yang bagus kebetulan. Oke, seperti ini. Kemudian fotonya kita pindahkan ke kertas yang ukuran 4x6 tadi ya. Ditarik saja, di drag biasa. Nah, ingat ya, namanya juga pas foto. Jadi fotonya harus pas ya. Ini perlu kita sesuaikan lagi, di Ctrl T saja. Ditarik ya, harus pas gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini jangan langsung dipindahkan ke kertas A4 ya. Mengapa? Karena kalau kita langsung pindahkan, ini saya contohkan ya. Nah, kalau pindah, maka yang pindah adalah layernya. Layernya yang ukurannya belum 4x6 ya. Bukan layer yang sudah disesuaikan ukurannya. Jadi ini saya hapus. Nah, supaya yang pindah adalah gambar yang ukuran 4x6, si layer 1 ini harus kita gabungkan dulu dengan background. Ya, layer 1 harus digabung dengan background. Caranya adalah dengan menggunakan klik kanan, kemudian merge down ya. Klik kanan, kemudian merge down. Kalau mau lebih cepat bisa menggunakan Ctrl E ya.
sama saja. Nah, dengan menggunakan match down atau Ctrl E, kita menggabungkan layer dengan layer di bawahnya ya. Ini sudah ukuran 4x6, pindahkan saja ke kertas A4. Nah, ini udah ukuran 4x6 ya. Langkah selanjutnya adalah menggandakan si foto ini. Kita tidak bisa menggunakan penggandaan yang sekaligus, jadi harus satu persatu. Untuk cepatnya kita langsung menggunakan Ctrl J di layer ini ya. Ctrl J itu untuk menduplicate. Nah, nanti sudah muncul layer satu copy. Kita geser pakai mouse saja, geser seperti itu, biarkan dia menempel dengan layer sebelumnya ya. Jangan dikasih jarak. Kalau ingin dikasih jarak supaya rapi, kita gunakan tombol arah di keyboard ya. Tombol arah kanan misalnya di keyboard, klik 3 kali. Nah, seperti itu. Kalau sudah, Ctrl J lagi, geser dengan mouse, kemudian ulangi langkah tadi, klik 3 kali di keyboard. Ctrl J sekali lagi, tempelin, klik 3 kali di keyboard. Nah, kita sudah bikin satu baris. Untuk mengurangi langkahnya supaya nggak terlalu banyak ke bawahnya nanti, silakan digabungkan layer 1 copy sampai layer 1 ya. Jadi 4 layer ini kita jadikan satu layer. Caranya bisa dengan tadi kita Ctrl E beberapa kali, Ctrl E 1, 2, 3 ya, berarti 3 kali Ctrl E, atau kita gunakan seleksi ya. Ini kita seleksi tiga-tiganya pakai Shift ya, gunakan. Sambil tekan Shift, kita aktifkan 4 layer ini, kemudian tekan Ctrl E, sama saja ya. Kalau layernya terlalu banyak, silakan gunakan cara seleksi, tapi kalau hanya sedikit, gunakan saja tadi ya, Ctrl E beberapa kali. Sekarang digandakan lagi gambarnya, layernya, Ctrl C, tarik ke bawah. Nah, kasih jarak lagi 3, 1, 2, 3. Oke, masih bisa lagi, Ctrl J lagi. Satu, 2, 3. Nah, kelebihan dari Photoshop adalah kita bisa mengganti warna background dari pas fotonya ya. Kalau ini merah misalnya, karena disuruh biru, kita bisa menggantinya dengan warna biru. Caranya adalah, pertama tentukan dulu kita ingin pakai warna apa. Kalau ingin warna biru misalnya, di sini di foreground color kita klik. Nah, nanti di sini misalnya pilih warna biru ya. Oke. Nah, otomatis nanti foregroundnya berubah menjadi warna biru ya. Kalau sudah, kemudian pilih ini Paint Bucket tool yang gambar kaleng cat ini ya. Pastikan di sininya yang tertulis foreground ya di atas ya. Kalau sudah, tinggal kita tumpahkan saja catnya ke gambar yang ingin kita rubah warnanya. Tapi sebelumnya pastikan kita merubahnya di layer yang aktif. Jadi kalau yang aktif adalah layer ini, layer 1 copy 5, yang
adalah yang baris ketiga ini, kita hanya merubahnya di sini ya, yang lain tidak akan terpengaruh. Nah, seperti itu. Tinggal klik saja di area yang berwarna merah. Nanti otomatis semua area yang berwarna merah akan berubah menjadi biru. Ya, saya ulangi. Sebelumnya perhatikan dulu di atas ini ada tulisan anti-alias, contiguous, dan all layers ya. Kita kalau ingin merubah secara cepat ya, semua warna merahnya diganti warna biru, contiguousnya jangan di checklist ya, dan ini juga jangan di checklist, all layersnya jangan di checklist. Klik di area yang berwarna merah seperti ini. Nah, maka semua yang berwarna merah dalam layer tersebut akan berganti menjadi biru. Kalau sudah, kita ke move tool lagi. Sekarang gandakan lagi, Ctrl J. Terakhir, kita akan membuat gambar ini menjadi hitam putih ya. Apakah masih ada yang ingat cara merubah gambar menjadi hitam putih? Ada? Gimana? Oke, betul. Kita gunakan Ctrl Shift U ya, atau desaturate. Ctrl Shift U. Nah, maka baris terakhir akan menjadi hitam putih. Oke, silahkan dipraktekkan di rumah. Kalau sudah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membuat kolase foto ya. Kolase foto, caranya adalah pertama kalian bikin dulu A4. Oke, kolase, apakah sudah ada yang ngerti arti kolase? Kolase itu gabungan beberapa foto menjadi satu foto ya. Ini bisa dapatkan lewat beberapa aplikasi di Android ya. Ada banyak fitur kolase foto, tapi kita akan menggunakan Photoshop sekarang dengan beberapa keunggulannya ya. Kalau sudah ada A4-nya, kita cari fotonya. Misalnya kita kumpulkan 3 foto ya. Kumpulkan 3 foto, ini saja. Oke. Ini saya pindahkan dulu ke sini supaya gampang. Oke, yang pertama kali adalah ambil foto yang utamanya. Misalnya ini foto utamanya ya. Foto utamanya saya drag ke kertas A4. Kalau sudah digunakan, di close saja. Foto yang utama ini kita buat seukuran A4 ya. Jadi di Ctrl T dulu, tarik. Awas ya, ingat jangan merubah bentuk gambar. Jadi kalau proporsinya harus dijaga dengan tetap mengklik ini, maintain aspect ratio. Rasionya harus dijaga ya. Kalau sudah checklist, langkah kedua adalah kita bikin frame. Bikin frame gambar. Caranya pertama-tama kalau foregroundnya masih hitam putih, foregroundnya masih biru, kita ganti lagi ke hitam putih ya. Selanjutnya kita bikin kotak di sini pakai
rectangle tool, misalnya seperti ini saja. Satu kotak dulu, saya kasih warna putih ya, framenya warna putih. Kemudian bikin satu lagi yang lebih kecil framenya, kita kasih misalnya warna kuning supaya terlihat ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ingin merubah ukurannya, aktifkan dua-duanya di sini ya. Rectangle 1, rectangle 2-nya diaktifkan. Kemudian di Ctrl T, tinggal diatur saja ukurannya. Kalau sudah, enter. Langkah kedua adalah kita masukkan foto yang lain seperti ini ke dalam frame ini. Bagaimana cara masukin gambar ke dalam frame? Oke, cukup klik kanan, kemudian create clipping mask ya. Nah, masuk seperti itu. Selanjutnya adalah 3 layer ini kita gandakan, Ctrl J ya. Jadi sama-sama diaktifkan, kemudian Ctrl J, kemudian tarik seperti ini. Nah, si layer 2 kopinya kita hapus karena kita akan masukkan gambar lain ya. Gambar lain. Nah, seperti ini. Sesuaikan dulu ukurannya. Kalau sudah, enter, kemudian masukkan menggunakan create clipping mask ya. Nanti silakan dirapihkan gambarnya. Kalau ingin memindahkan ketiga-tiganya, selalu aktifkan seperti ini menggunakan shift atau klik satu persatu ya. Misalnya di sini misalnya gambarnya ya. Kalau ingin dimiringkan, di Ctrl T saja. Seperti itu. Kemudian kita kasih elemen tambahan. Misalnya ingin dikasih nama ya. Langkah selanjutnya adalah kita bikin layer baru. Caranya klik di sini. Lihat, perhatikan di kanan bawah ini ada gambar seperti kertas terlipat ya. Create a new layer. Oke, klik create a new layer. Nanti muncul layer 4. Ini layer kosong. Ada ya, layer kosong ya. Kemudian kita pilih ini. Seleksi rectangular marquee tool. Nah, di sini ya, rectangular marquee tool. Kita bikin seleksi seperti ini. Ya. Kemudian kita klik di sini gradient tool. Masih di temannya paint bucket ya, gradient tool. Nah, seperti itu. Kemudian di atasnya di sini pilih yang
pilih yang ini, foreground to transparent. Foreground to transparent. Kemudian tarik garis di dalam area yang diseleksi tadi ya. Tarik garis seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah di Ctrl D, kita hilangkan seleksinya. Kemudian bisa kita tambahkan teksnya ya. Teksnya pakai warna yang terang, jangan hitam lagi. Misalnya kita tulis namanya ya. Oke, tinggal diketik saja, misalnya namanya Saiful ya, nggak mungkin Saiful, Safira. Kalau Safira mungkin ya, kalau Saiful nggak mungkin. Ctrl T, enter saja. Nah, gitu. Beres. Kita sudah berhasil membuat satu kolase foto ya. Nanti silakan untuk fotonya jumlahnya disesuaikan saja ya. Mau 1, mau 2, silakan. Oke, beres untuk pertemuan kali ini. Maaf, untuk materi kedua ya, masih ada satu materi lagi. Ini diselesaikan dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, sekarang kita akan bikin animasi sederhana menggunakan Photoshop. Tolong diperhatikan baik-baik, agak fokus karena ini langkah-langkahnya cukup apa ya? Cukup banyak ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Pertama, kita akan langsung bekerja di suatu gambar. Jadi open saja. Saya akan buka satu gambar yang menjadi background ya. Misalnya ini backgroundnya. Yang kedua, animasinya kita bisa menggunakan gambar yang sudah berformat PNG ya. Saya rasa sudah pada tahu apa itu PNG. Saya akan buka satu gambar dulu ini. Bentar, mana yang PNG ya? Ini misalnya satu sama satu lagi. Sudah ada dua gambar PNG, dua-duanya akan saya pindahkan ke background ini. Ukurannya sesuaikan. Sudah seperti itu. Ini saya close dulu ya supaya tidak mengganggu. Kalau sudah, sekarang semua ke window sini, window di atas. Kemudian pilih timeline. Nah, timeline seperti ini. Di sini pilih create frame animation. Jadi di sini ada tanda panah ke bawah, ini pilih create frame animation.
kemudian klik tulisan create frame animation-nya. Nah, nanti di sini ada yang namanya frame ya, di sini ya. Ini adalah frame 1. Sekarang kita akan bikin frame keduanya. Caranya dengan klik ini, duplicate selected frames ya. Nah, ini frame 2 nih. Untuk frame 2, misalnya kita pindahkan layer satunya seperti ini, agak maju ke depan. Nah, layer 2 nya juga kita majukan ya. Jadi setiap setiap frame itu punya posisi layer yang beda ya. Kalau di frame 1 posisi layernya seperti ini, kalau di frame 2 seperti ini. Ini akan menjadi dasar dari animasinya ya. Kita akan main di layer ini ya. Jadi setiap frame punya perbedaan dibandingkan dengan frame yang lain dari segi layer. Sekarang gandakan lagi untuk frame ketiganya, misalnya posisinya kita rubah lagi seperti ini ya. Kita akan bikin misalnya 5 layer ya. Ini satu lagi layernya, misalnya seperti ini. Kemudian satu lagi, pindahkan. Nah, kira-kira seperti itu posisinya. Ini saya klik layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat, layer kelima ya. Kemudian kita tentukan satu frame itu kira-kira berapa lama nanti aktifnya ya. Di sini ada 0 second. Kita ganti ke 0,2 saja. Jadi setiap layernya di 0,2. Kemudian kita akan coba play. Nah, kita coba play. Kalau kita tidak ingin banyak mengulang-ulang, yang tulisan once-nya ganti forever ya. Ini ganti forever, kemudian silahkan di play. Nah, nanti hasilnya animasinya seperti itu ya. Di stop saja. Ini sudah beres animasinya, tinggal kita save. Cuma tidak bisa dengan save biasa ya, tidak bisa menggunakan save as ini. Kita harus menggunakan ekspor ya. Ekspor, kemudian save for web ya. Save for web, nanti akan muncul seperti ini. Lihat di atas, ini tetap kita kasih GIF formatnya, yang lainnya tidak ada yang dirubah, tinggal di save saja. Silakan pilih tempat nge-save-nya ya. Kemudian silakan di save. Nanti kalau sudah, silakan coba di. Oke, nah ini hasilnya ketika kita membuka file tadi ya. Silakan kita bisa bereksperimen dengan menggunakan gambar lain. Bisa juga membuat meme ya, membuat meme.
bisa menggunakan teks juga ya, banyak yang bisa dicoba menggunakan animasi Photoshop ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuannya. Silahkan dipraktekkan di rumah. Kalau ada kesulitan bisa japri ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.